Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dipimpin doanya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai tahu masing-masing di doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Ketua Kelas. Bapak akan melakukan presensi Ahdan Al-Baihaqi, Farel Ardino, Muhammad Yajid, Gilang Erpandi, Indri Aulia Putri, Ismi, Hairunia, Mehamed Rizki, Nabila Amanda Putri, Ripaldi Kurniawan, Syafina Nur Aziji, Nesa Laura, Sera Putri, Sisilia. Ya, alhamdulillah ya, satu orang yang nggak hadir ya. Yajid mana Yajid? Tadi udah makan? Udah. Sisilia mana? Tadi udah jadi ke kamar mandi? Farel mana Farel? Jajan apa kamu tadi? Ada yang ngantuk? Nggak ada ya? Nggak ada, oke. Pembelajaran yang lalu kita sudah bahas tentang ya nama dan fungsi perangkat keras. Ya, ada yang bisa sebutkan perangkat keras? Prosesor, ya. Prosesor namanya. Selain prosesor? Ya, motherboard. Ada yang tahu fungsi prosesor? Iya, memproses data ya. Kalau untuk memori RAM ada yang tahu fungsinya? Ya, bagus ya. Coba saya tanya, kalian cita-citanya mau jadi apa? Tentara? Tentara, ya bagus, itu cita-cita bagus, jadi pahlawan. Coba angkat tangan yang mau jadi guru. Oke, 3 orang. Apapun cita-citamu nanti, mau kerja jadi apa, mau usaha apa, misalnya tamat nanti jadi programmer, teknisi, operator, semuanya itu tidak lepas dari komputer. Dan semua bidang, hampir semua bidang itu menggunakan komputer untuk alat bantunya. Nah, maka peluang kerja kita nanti setelah tamat itu sangat besar. Terutama di jurusan TKJ ini. Baik, sebelum masuk pembelajaran inti, ya Bapak mau kasih dulu pretest, mau tes kayak mana sih kemampuan awal kalian. Pakai aplikasi aja ya, pakai Quizzes ya. Coba kalian ambil posisi satu orang satu komputer, ya silakan. Sudah, kalau sudah kalian buka link joinmyquiz.com. Kodenya saya bacain atau bisa lihat di depan ya, 350 680. Tanpa spasi ya. Udah klik, mulai. Sudah, isikan nama. Ready? Oke, kita mulai. Ada yang betul? Oke, Nilam, bagus Nilam. Farel, bagus. Oke, lanjut. Iya. Kita lihat hasilnya. Peringkat 3 ada Farel, peringkat 2 ada Ahdan, peringkat 1 ada Gilang. Oke, tepuk tangan. Silakan kembali ke tempat duduk yang pertama tadi. Gimana, seru nggak? Seru. Seru. Kegiatan belajar kita hari ini Bapak mau kasih tahu dulu ya. Ini tadi barusan pretest ya. Setelah ini kita nanti mau nampilin video. Kemudian lagi setelah itu nanti kita ada mengisi LKPD. Kemudian kita nanti ada berdiskusi, diskusi berkelompok. Kemudian hasil diskusinya nanti kita presentasikan. Kemudian ada tanya jawab dan yang terakhir adalah membuat kesimpulan. Diharapkan kamu sebagai siswa bisa menentukan spesifikasi perangkat keras ya. Apakah itu fiturnya, apakah itu fungsi tambahannya. Dan yang pasti yang nomor 1 biasanya orang memilih perangkat keras itu berdasarkan kecepatan dan kapasitasnya. Ya, misal kalian udah teknisi nih, udah jadi teknisi komputer, mau merakit komputer. Bapak kasih job lah buat kamu. Ya, Bapak nih ada uang nih 20 juta cash ya. Setelah Bapak kasih kamu uang, terus setelah kamu terima uangnya kamu kemanain? Iya, dibelanjain ya. Alat-alat yang mau dirakit ya. Nanti kalian beli prosesornya, motherboardnya, power supply-nya, SSD-nya, casing-nya, PGA-nya, dan semua yang dibutuhkan untuk merakit itu kalian belikan dari yang 18 juta tadi. Tapi masalahnya kamu beli prosesor nanti tanya pakai prosesor apa yang dibeli, motherboardnya motherboard merek apa misalnya, SSD-nya mau yang SATA atau NVMe.
kemudian lagi memorinya berapa GB, dan banyak nanti pertanyaan PGA-nya berapa bit dan selain itu. Gimana sih cara menjawabnya? Nanti kalian bisa latihan dari mengerjakan LKPD. Tapi sebelum ke LKPD, kalian ada tayangan video dari YouTube ini, nanti silakan ditonton dulu. Oke, silakan disimak. Yang pertama, di sini ada prosesor. Prosesor yang akan kita gunakan untuk merakit ini adalah Intel Core i3 2120. Ini merupakan prosesor Intel Core generasi kedua. Coba berdiri dulu, berdiri. Tepuk sekali. Belum serentak. Tepuk sekali. Hampir. Tepuk sekali. 2 kali. Oke, bagus. Tepuk 3 kali. Oke, silakan duduk. Oke, itu tadi videonya ya. Dari video ini ada yang mau ditanya? Kita buat kelompok dulu ya. Buat kelompok ya. Kalian boleh yang deket jadi kawan kelompoknya, boleh juga berseberangan. Silakan buat kelompoknya, satu kelompok itu 3 orang, paling banyak 4 orang. Ya, silakan. Kelompok 1 mana? Berapa orang kalian? Siapa ketuanya? Adan. Kelompok 2. Siapa ketua? Sisil. Ya, kelompok 3. Berapa orang? 4. Ketua? Iya, Pak. Namanya? Nggak tahu. Kelompok 4. Berapa? 3 orang. Siapa yang jadi ketua? Oke, bagus ya. Udah, kita ada alat. Ya, pelan-pelan ya, pelan-pelan ya. Kelompok 1 dulu, mana? Nah, udah saya bagikan satu kelompok, satu set. Satu set itu berarti lengkap ya. Sebelum kita lanjut, sini ketua kelas. Ya. Ini bagikan satu orang satu. Kalian tulis dulu nama kamu masing-masing dan kelasnya. 10 TKJ. Kolomnya ada berapa? Salah. Iya, 5. Kolom pertama, kolom nomor itu diisi sesuai dengan nomor 1 apa, nanti nomor 2 apa ya. Nah, yang kedua, kolom kedua apa namanya? Nah, nama komponen itu diisi. Kalian bebas mau power supply dulu yang mau kalian cek. Jadi ada 4 kolom yang kalian isi itu terisi semua dan masing-masing ada nilainya. Oke, silahkan diisi berdasarkan hardware yang barusan saya kasih. Ya, kerjakan betul-betul. Nanti kalau waktunya sudah habis, siap nggak siap dikumpul ya. Farel ada kesulitan? Aman? Oke, ketua kelas, silakan dikumpul. Nggak selesai nggak apa-apa. Nanti ada penilaian yang lain. Oke, baik, ini ada LKPD lagi ya. Satu kelompok 1. Kalau tadi kan 1 orang 1 ya. Kali ini kita lihat pakai aplikasi simulator. Ketua kelas kemari lagi. Satu kelompok 1. Ya, satu kelompok 1. Kita mensimulasikan perakitan komputer ini menggunakan simulator yang disediakan oleh entercomputer.com/simulasi. Jadi ada kolom nama, spesifikasi, dan harga. Dan kalian perencanaan perakitannya harus ditulis di judul, apakah nanti untuk ngerakit rencananya untuk komputer gaming kah? Atau komputer untuk edit video, atau untuk streaming, atau untuk kantor, nanti tulis di situ. Ya, tampilan awalnya seperti itu. entercomputer.com/simulasi. Kelompok 3 sudah siap. Kita tunggu 2 menit. Oke, kelompok 1 silakan ke tengah. Sudah siap. Oke, silakan balik ke tempat duduknya semula. Masih semangat? Mana semangatnya? Sekali, 2 kali, 3 kali. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, kelompok 3, silakan. Kelompok 3, 1 Yajid, 2 Nabila, 3 Nilam, 4 Sakinah. Nomor 1, nama komponen prosesor dengan spesifikasi AMD. Yang kedua, motherboard MSI B464, memori atau RAM Intel DDR4 Evo Potenza dari 200 MHz. Berapa total harganya? 8.606.000. 8.606.000
6.000. Ya, silakan kembali ke tempat duduknya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, ya tapi speknya udah mumpuni tadi, udah masuk bagus ya. Kelompok 1 silakan maju. Total harga? Total harga 6.939.000. Iya, tepuk tangan buat Meamet Rizky. Ini lebih nggak duit. Oh ya, kelompok 2. Kelompok 2 berapa kalian? 56 juta. Kelompok 4 berapa? 14 juta ya. Oke, ketua kelas coba dikumpulkan, itu diambil tadi yang 4. Oke, jadi sudah terjawab ya. Oke, dari itu tadi hasil diskusi kita. Cuma tanya jawabnya kalian nggak ada yang nanya, tapi ada yang jawab ya. Kita masuk kepada kesimpulan. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Komponen untuk merakit komputer. Misalnya kebutuhan untuk apa? Contohnya ya, kebutuhan komputer itu untuk apa? Komputer itu dipakai untuk apa? Iya, main game pinter. Terus? Iya, edit video, edit foto. Terus? Iya, kerjaan kantor. Ya, pinter Mehamet. Misalnya lagi ya, kesimpulan lain. Misalnya kita pilih komponen komputer itu bisa berdasarkan berapa duit yang kita punya. Kayak saya contohkan di contoh kasus tadi, saya punya duit berapa? 20 juta. 18 jutanya lah yang nanti dihabiskan untuk beli komponennya. Jadi berdasarkan anggaran. Kalau bahasa anak mudanya budget ya. Ketiga misalnya berapapun harganya nggak ada masalah. Yang penting komputernya tuh mau dipakai apa aja bisa. Bapak mau ngulas lagi ya, ngulas balik yang barusan kita kerjakan ya. Pertama, kalau kita mau merakit, kamu tentukan dulu prosesor. Biasanya ya, kamu tentukan dulu prosesornya. Maka kamu harus tentukan yang cocok dengan prosesornya. Motherboardnya bisa dipasang dengan prosesor yang barusan kita pilih. Kemudian ada poin-poin penting yang harus kalian persiapkan untuk merakit. Poin-poin pentingnya adalah untuk merakit sebuah PC ya, atau sebuah komputer, sekurang-kurangnya kalian siapkan komponen prosesor yang barusan kita tulis tadi. Kemudian motherboardnya harus ada, RAM-nya atau memorinya ya. Ya, PGA-nya yang keempat, power supply-nya berapa watt, storage atau penyimpanannya mau pakai hard disk atau SSD berapa GB, dan casing. Minimal 7 ini kalian harus siapkan, itu sekurang-kurangnya. Kemudian yang kedua, motherboard harus cocok dengan prosesor. Selain dengan prosesor, motherboard juga harus cocok dengan memori ya, dengan memori atau dengan RAM. Dan motherboard juga harus bisa masuk ke dalam casing. Yang ketiga atau yang terakhir, yang lebih utama adalah nanti kalian pakai komputernya untuk apa dan dana untuk belinya itu berapa budgetnya. Itu yang paling utama. Nah, Bapak mau tanya lagi nih, ya, pembelajaran kita hari ini apakah membosankan? Oke, ada yang jawab biasa-biasa saja, yang lapar jawabnya biasa-biasa saja. Yang ngantuk nggak jawab. Yang semangat bilang menyenangkan. Oke, ya. Jadi pembelajaran kita hari ini ada nggak nambah ilmu untuk kalian? Nah, itu baru kompak ada ya. Untuk penilaian ya, untuk penilaian kalian, ya bagikan ya. Satu orang satu. Ini soalnya sama seperti yang tadi pretest. Jadi kalau kalian tadi udah jawab seharusnya 1 menit siap. Pastikan nama diisi dulu sama kelas. Ya jangan langsung dijawab. Ya silakan dikumpul. Dari penilaian yang sebelumnya, selain yang penilaian yang barusan ini ya cukup bagus ya. Bahkan pretest kalian pun saya tengok tadi cukup bagus ya. Kegiatan kita nanti ke depan setelah ini nanti mungkin ada pengayaan untuk kalian ya. Terutama nanti untuk teman-teman kamu yang pengerjaannya paling cepat. Tadi ada Ahdan, Gilang, ya, Parel, Indri, Ismi. Untuk berikutnya nanti kita sudah mulai mendemonstrasikan proses pengerjaan merakit PC-nya, merakit komputernya. Tapi kita siapkan alat dan bahannya dulu. Oke, sebelum kita tutup, ada yang mau ditanya? Oke, ketua kelas silakan dipimpin doanya. Sebelum pulang mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.